bisa. Jaga keseimbangan badanmu. Ayo, kayu. Din, rem Din, rem. Astaga, Yudin tabrak Bibi Sulis. Aduh Lang, ke sangane Bibi pecah. Ngapurane Bi Miki Yudin kasih latihan. Ya Bi, Miki remet dong. Ya maneng hati-hati latihan, maning nganus remet blong. Ya wis ki kan dirapi, ditatani karena senang pinggir. Ngomong apa? Ya Bi. Apa kiye? Celengan, bong apa? Ganti sangan. Bibi ra kudu cantik, sing penting pada hati-hati, mending remet blong, sekira lara. Butiran pasir lembut. Gula semutnya sudah jadi nih. Teman, gula semut buatan Kebumen sudah terkenal luas loh. Bahkan sudah dikirim hingga ke mancanegara. Selain sehat, gula semut juga bisa dijadikan campuran berbagai macam olahan makanan. Duh, aku masih kepikiran sangannya Bibi nih. Kita cari Lilik Tikno saja yuk. Siapa tahu Lilik lagi bikin sangan. Nah, itu Lilik Tikno. Yudin, jangan ngebut-ngebut. Awas gak ada remnya. Ki, ngapa sih pada undang-undang bocah kowe Lang? Anu arep gawe gerabah ring omahe Paklik. Tumbenan arep gawe gerabah. Mumpung prai. Iya. Syukurlah Lilik Tikno dan Yudin gak terluka. Ayo kita bantu Lilik Tikno sekalian belajar. Siapa tahu ada sangan di sana. Ren, kowe ngrewangi Paklik ya. Kowe bolang karo kancane ngrewangi Bibi kana ya. Teman, selamat datang di Gebangsari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa kami memang dikenal sebagai desa gerabah. Berbagai hiasan rumah dan perabotan dapur dibuat dengan telaten di sini. Pembuatan gerabah di sini masih dilakukan secara tradisional loh. Ayo, injak terus. Hehehe. Tanah sebagai bahan dasar gerabah harus diuleni dengan cara seperti ini. Tujuannya untuk memisahkan kerikil dan membuat lempung semakin padat.
Jangan lupa taburi pasir supaya kualitas bahan gerabahnya semakin bagus. Saatnya aku belajar membuat sangan sama Bibi nih. Ambil tanah secukupnya. Kemudian letakkan dan putar alas untuk dibentuk sesuai keinginan menggunakan jari tangan. Bukan hanya sangan dan alat masak, Lilik juga bisa membuat tempat air untuk cuci tangan. Senangnya, ternyata wabah corona membawa berkah juga buat para perajin gerabah. Nah, kalau Yudin sedang bantu Pak De melapisi gerabah yang sudah jadi supaya mengkilat. Nang apa sih golek moles celingat-celingut bae? Anu golet sangan, Lik. Anu kepriwen gue mau. Anu nyomu pit-pitan karo bolang nabrak sangane Bibi. Oh, kayak gue. Ya aku anak yang kana anu arep ngobong. Temenan, Lik. Ya temenan. Lang. Temen apa? Temen, yo. Yo. Oh, alah bocah. Mbok sih gara-gara wangi. Ayo kita bantu Simba bakar gerabahnya. Setelah jadi, gerabah belum bisa langsung dibakar, tapi harus diangin-anginkan dan dijemur dulu sampai kering seperti ini. Teman, sebelum dibakar, gerabah harus disusun dengan hati-hati. Menyusun gerabah tidak boleh sembarangan, teman. Kalau posisinya salah, panas pembakaran tidak akan sampai merata ke seluruh gerabah. Terakhir, tutup dengan jerami. Panas. Membakar dengan cara ini tidak cukup dilakukan sekali saja. Setelah pembakaran pertama, gerabah akan dimatangkan dengan pembakaran kedua. Ganjel gerabah dengan batu bata, kemudian letakkan sabut kelapa kering di setiap sela-selanya. Pembakaran gerabah membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Karena kalau pembakaran tidak sempurna, gerabah akan mudah pecah. Lang, turun ya Lang. Lilik sudah wangi ngobong. Ke Lilik karena ketik nggo gajian ya. Orang salik. Temenan, jaluknya apa? Sangan. Sini. Sangan. Sangan. Iya. Oh, coba Ren kayak jod. Ya, bener kue. Iki, Lik. Ya, iki sangan. Sangan. Loh, lu sangan gue seneng. Lagi sanang. Asik, kita dapat sangan. Terima kasih ya Lilik Tiknu. Yuk kita antar ke Bibi. Dia pasti senang dapat sangan baru. Nah, itu dia Bibi. Dicari kemana-mana ternyata lagi panen kacang hijau. Ki sangane, Bi. Oh iya, alhamdulillah wis disangan Kang sapa Lang? Kang Lilik. Lilik. Oh. Ngapurane ya, Bi. Iya, maning hati-hati nek nunggang pit ya. Iya, Bi. Ya alhamdulillah iki dadi bisa nggo gawe sagon maning Bibi. Ya wis iki ngrewangi Bibi kae meti kacang ijo. Ya, Bi. Akhirnya janji kami memberi sangan baru ke Bibi sudah terbayarkan. Semoga bermanfaat ya Bi. Baik Bi, kami siap bantu Bibi panen. Teman, kalian pasti sering makan kacang hijau kan? Nah, ini dia pohonnya. Kacang hijau termasuk ke dalam jenis tanaman palawija. Pertumbuhan tanaman ini tidak membutuhkan banyak air, sehingga cocok ditanam saat musim kemarau. Tanaman jenis palawija bisa menjadi sumber penghidupan untuk daerah dataran tinggi yang tidak cocok ditanami padi. Selain itu, palawija juga bisa memutus siklus hidup hama dan penyakit yang kerap menimbulkan kerugian bagi petani. Teman, kacang hijau baru bisa dipanen setelah polongnya berwarna coklat kehitaman atau berumur sekitar 3 bulan. Kira-kira kacang hijaunya mau dibuat apa ya? Penasaran? Ngebolang yuk! Asik! Ternyata
Bibi mau bikin sagon. Ayo kita bantu teman. Bahan utama membuat sagon ada 2, yaitu kacang hijau dan kelapa parut. Sebelum diolah, kacang hijau kering harus disangrai terlebih dahulu. Nah, ini dia salah satu manfaat gerabasangan. Kata Bibi, menyangrai menggunakan tangan, kacangnya jadi tidak mudah gosong. Ciri-cirinya nek bisa matang kepriwe nek? Bis mandan coklat, terus moni ceplek-ceplek. Kacangnya udah bunyi dan lompat-lompat teman. Itu tandanya kacang sudah siap diangkat. Setelah matang, kacang hijau kemudian ditumbuk sampai halus. Lalu tapis untuk memisahkan kulit arinya. Terakhir, diayak untuk memisahkan bubuk yang benar-benar halus. Semua bahan sudah siap nih. Saatnya meracik sagonnya. Saatnya mencetak. Masukkan bahan sagon, kemudian tekan-tekan hingga padat. Memanggang sagon tidak membutuhkan waktu lama teman, karena semua bahan sudah matang. Tujuan pemanggangan hanya untuk mengeringkan sagon supaya rasa dan aromanya keluar. Selain itu, pemanggangan yang pas membuat sagon lebih awet tanpa harus memakai bahan kimia. Yuhuu, sagon buatan kita sudah jadi. Gak sabar nih ingin menyantapnya. Hehehe. Teman, kue sagon kacang hijau pasti beda dengan kue sagon biasanya. Selain enak, kue sagon juga kaya akan gizi. Kacang hijau mengandung banyak protein, serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh kita. Kenyang makan kue, sekarang waktunya temani Yudin belajar sepeda lagi. Ngebolang yuk! Din! Rem, Din! Astagfirullahaladzim. Aduh, Din! Kita dapat masalah lagi nih. Aduh, daganganku gila wis. Laro Lek. Mandek letet dia. Aduh, ki jambuku kepriwe lah. Ngapurane ya, Lek. Ya, tak ngapurani tapi ngisuk aja diulang maning ya, sing hati-hati ning nunggang pet. Ya. Duh, iki kepriwe lang? Jadi Lek tak remangi ngepet. Ya. Ayo, mau nggak mau kita harus bantu Lilik panen jambu lagi. Nggak boleh lari dari masalah. Kita harus tanggung jawab. Ya lang, sing wis siap dipanen kayak dia, warnanya putih, manden gede cemekel iki demagang. Ayo lang, dia dibukake plastiknya. Iya, Lek. Siap, Paman. Teman, kata Paman, jambu kristal berbeda dengan jambu pada umumnya. Wih, gede Lek ya. Keunikannya terletak pada kandungan bijinya yang lebih sedikit dibanding jambu biasa. Gak heran jambu ini sering disebut jambu tanpa biji. Iya, kelihatan kena. Selain itu, jambu kristal rasanya lebih manis dibanding jambu biasa. Teman, jambu di sini tidak menggunakan pestisida. Paman melindungi buahnya dengan kantong plastik buah. Cara ini dianggap jauh lebih baik. Buah lebih aman dan sehat saat dimakan. Hehehe, kalian yang di rumah pasti lagi pada ngira-ngira jambu ini mau dibikin apa ya? Mau tahu? Ngebolang yuk! Asyik! Kali ini kami mau membantu Bibi dan Mbak Yu membuat dodol jambu kristal. Pertama-tama, cuci jambu dan buang bijinya. Oh iya teman, ide membuat dodol jambu kristal muncul ketika jambu melimpah saat musim panen tiba.
Awalnya petani kebingungan dengan buah yang tidak lolos untuk dijual. Sampai bibi-bibi di sini menemukan resep dodol jambu kristal yang enak dan manis. Setelah dibersihkan biji buahnya, selanjutnya kita parut daging buah jambu kristal. Sambil memarut, Randy dan Yudin menyiapkan pewarna dari buah naga dan daun suji. Setelah diparut, peras daging buahnya hingga kadar airnya berkurang, supaya dodolnya jadi legit dan tidak lembek. Semua bahan sudah siap. Ayo kita masak dodolnya. Dalam setiap 3 kg buah, kita harus memasukkan 1,5 kg gula. Aduk sampai merata. Mengaduk dodol tidak boleh berhenti sampai dodol menjadi kalis. Kira-kira butuh waktu 2-3 jam. Kebayangkan capeknya? Setelah matang, dinginkan sesaat. Kemudian bentuk sesuai keinginan. Dodol jambu siap disantap. Nyam! Dodol jambunya legit banget. Selain manis, sedikit rasa sepat khas jambu justru menjadi ciri khas dari dodol jambu kristal ini. Kalian mau juga? Yuk, datang ke sini. Perut sudah terisi. Semangat si Yudin untuk belajar sepeda sepertinya muncul lagi. Siapa sih yang gak kenal lanting? Salah satu olahan singkong khas Kebumen. Sebelum diolah, singkong harus dikupas dan dicuci terlebih dahulu. Setelah itu akan ada proses panjang, mulai dari penggilingan, pengepresan, sampai membuat adonan. Sekarang kita mau bantu Bibi bundel adonan lantingnya. Lanting memang mempunyai ciri khas bentuknya seperti angka 8. Tuh lihat, Bibi-bibi ini jago banget bundel adonannya. Nah, wis rampung lah, kan digawat, digoreng. Iya, Be. Ayo Din, kita goreng lantingnya. Lanting harus digoreng menggunakan minyak yang panas dan banyak. Menggoreng lanting tidak membutuhkan waktu lama. Gak sampai 5 menit setelah lantingnya mengembang, bisa langsung diangkat. Eits, penggorengan tahap pertama ini untuk mematangkan. Supaya makin renyah, harus digoreng sekali lagi. Tinggal tiriskan, lanting siap disantap dan dijual untuk oleh-oleh khas Kebumennya. Hehehe. Kalian mau? Bilang dong. Nyam. Lanting memang mempunyai cita rasa gurih dan renyah yang khas. Kalian jangan coba-coba deh. Sekali gigit pasti ketagihan. Teman, Yudin memang anak yang gigih dan pantang menyerah. Yudin bersikeras belajar naik sepeda supaya tidak merepotkan orang tuanya untuk antar jemput ke sekolah. Yeha! Akhirnya Yudin bisa. Teman, hari ini kita dapat banyak pelajaran. Selain arti tanggung jawab, kita juga belajar tentang tekun dan pantang menyerah. Terbukti, Yudin berhasil naik sepeda dengan lancar. Sampai bertemu di petualangan selanjutnya ya. Ngebolang yuk!